Napoleon Bonaparte adalah seorang jenderal dan pemimpin militer yang lahir dari keluarga bangsawan kecil di Korsika dan kemudian menjadi Kaisar Prancis pada 2 Desember 1804. Melalui kudeta yang berani, ia berhasil menggulingkan penguasa direktori dan mengambil alih kendali Prancis. Namun, penobatan ini bukanlah akhir, melainkan awal dari babak baru yang menjadi gerbang menuju serangkaian konflik besar yang akan segera mengguncang Eropa. Pada awal abad 19, Eropa dilanda ketegangan dan persaingan kekuatan. Konflik utama saat itu adalah Perang Napoleon, serangkaian pertempuran yang melibatkan hampir seluruh Eropa yang dihadapkan oleh ambisi ekspansionis Kaisar Prancis. Napoleon Bonaparte, setelah melalui serangkaian kemenangan militer, kini berupaya memperluas dominasi Prancis dan menggulingkan kekuatan-kekuatan besar lainnya di Eropa. Inggris, sebagai kekuatan dominan, menjadi target utama dalam rencana Napoleon untuk mencapai hegemoni global. Napoleon berusaha menghancurkan kekuatan laut Inggris dengan merencanakan invasi ke Inggris melalui Kanal Inggris. Namun untuk mewujudkan hal ini, ia perlu mengalahkan Angkatan Laut Inggris. Untuk itu, Napoleon mengumpulkan armada besar, membentuk aliansi dengan Spanyol yang pada saat itu juga menghadapi ketegangan dengan Inggris. Armada gabungan ini bertujuan untuk menantang supremasi Angkatan Laut Inggris. Angkatan Laut Inggris di bawah komando Horatio Nelson segera melihat ancaman ini sebagai masalah yang harus diatasi, yang memicu terjadinya pertempuran laut yang sengit. Pertempuran Trafalgar terjadi di Selat Trafalgar, dekat pantai selatan Spanyol, salah satu dari dua perang koalisi ketiga, dimulai pada 21 Oktober 1805. Armada Inggris, terdiri dari 27 kapal perang, menghadapi armada gabungan Prancis-Spanyol dengan 33 kapal perang yang dipimpin oleh Pierre-Charles Villeneuve, berusaha untuk menembus blokade dalam upaya memfasilitasi invasi Napoleon ke Inggris. Horatio Nelson dikenal karena taktik inovatif dan kepemimpinannya yang cukup baik. Menghadapi armada gabungan ini, Nelson menggunakan strategi inovatif dengan membagi armadanya menjadi dua kolom dan menyerang secara bersamaan dari dua sisi. Strategi ini bertujuan untuk memecah barisan armada musuh dan menghancurkan mereka secara terpisah. Nelson memimpin serangan dari arah barat laut, sementara armadanya yang lain menyerang dari arah timur. Pertempuran ini berlangsung sengit, dengan kapal-kapal dalam jarak dekat saling menembakkan meriam dengan akurasi tinggi. Laut yang awalnya cukup tenang, seketika berubah menjadi kancah pertempuran yang kacau, dipenuhi oleh dentuman dan percikan api. HMS Victory, kapal bendera Nelson, menjadi momen kunci dalam serangan langsung terhadap pusat armada Prancis-Spanyol. Meskipun terluka parah oleh tembakan musuh, Nelson tetap memimpin dan memotivasi armadanya. Keberanian dan kepemimpinannya menjadi inspirasi bagi pasukannya. Pertempuran berakhir dengan kemenangan Inggris yang berhasil memporak-porandakan armada gabungan Prancis dan Spanyol. Namun, kemenangan ini diiringi dengan kematian Laksamana Nelson yang gugur dalam pertempuran. Walau demikian, kemenangan ini telah menegaskan supremasi mereka di laut dan menggagalkan ambisi Napoleon untuk menginvasi Inggris. Setelah kekalahan dalam pertempuran Trafalgar, Napoleon memfokuskan perhatiannya pada kekuatan darat. Di medan pertempuran Austerlitz yang terjadi pada 2 Desember 1805, Napoleon menghadapi koalisi Rusia dan Austria yang dipimpin oleh Tsar Alexander I dan Kaisar Franz II. Pertempuran ini dikenal sebagai Pertempuran Tiga Kaisar dan terjadi di dekat kota Austerlitz, sekarang Slavkov-Ubrena, Republik Ceko. Dalam pertempuran ini, Napoleon mengerahkan sekitar 73.000 pasukan Prancis melawan 85.000 pasukan koalisi. Menyadari jumlah pasukannya yang lebih kecil, Napoleon lantas merencanakan strategi yang brilian. Napoleon menggunakan strategi tipu muslihat untuk menarik musuh ke posisi yang kurang menguntungkan. Ia sengaja menarik mundur dari posisi tinggi, memberikan kesan kelemahan dan memancing musuh untuk menyerang. Napoleon menempatkan pasukan intinya di tengah medan, dengan sayap kanan dan kiri yang tampak lebih lemah untuk memancing serangan musuh. Benar saja, taktik ini terbukti efektif. Pasukan koalisi yang menyadari kelemahan pada pasukan sayap Prancis, melancarkan serangan terhadap posisi yang tampak rentan tersebut. Saat koalisi terfokus pada serangan ini, Napoleon melancarkan serangan balik yang terkoordinasi dengan menyerang pusat barisan musuh yang lebih rentan. Momen puncak terjadi saat pasukan Prancis, setelah mengkonsolidasi serangan, mereka berhasil memecah barisan pasukan koalisi dan mengepung mereka. Pasukan koalisi Rusia dan Austria akhirnya terperangkap dan mengalami kekalahan besar yang langsung memaksa mereka untuk mundur. Menurut beberapa sumber, korban di pihak Rusia dan Austria mencapai sekitar 36.000 orang, sudah terhitung yang tewas, terluka, ataupun yang ditangkap. Sementara, dari pihak Prancis hanya menderita sekitar 9.000 korban. Setelah kekalahan telak ini, Austria terpaksa menandatangani perjanjian Pressburg pada 26 Desember 1805,
yang secara resmi mengakhiri Perang Koalisi Ketiga. Austria menyerahkan wilayah yang luas, termasuk Tirol dan Venesia, kepada Prancis dan sekutunya, serta membayar ganti rugi perang yang besar. Kekalahan di Austerlitz juga mempercepat pembubaran Kekaisaran Romawi Suci, di mana Kaisar Franz II melepaskan gelarnya sebagai kaisar. Setelah kemenangan Napoleon di pertempuran Austerlitz, Prancis menghadapi tantangan baru dengan melawan koalisi Rusia dan Prusia. Pertempuran Schleswig dan Saalfeld adalah dua pertempuran awal dalam Perang Koalisi keempat. Pasukan Prancis di bawah komando Marsekal Jean-Baptiste Bernadotte menghadapi pasukan Prusia yang dipimpin Bogislav von Tauentien, sementara di Saalfeld, pasukan Prancis dipimpin oleh Marsekal Jean Lannes bertempur melawan pasukan Prusia yang dipimpin oleh Pangeran Louis Ferdinand. Kemenangan Prancis di kedua pertempuran ini, terutama di Saalfeld, memberikan dorongan awal bagi Napoleon, mengubah dinamika konflik, dan memaksa Prusia untuk bertahan. 4 hari setelah pertempuran Saalfeld, Napoleon memimpin pasukan Prancis dalam dua pertempuran yang sangat menentukan, pertempuran Jena dan pertempuran Auerstedt. Kedua pertempuran ini terjadi secara bersamaan pada 14 Oktober 1806, di wilayah yang kini merupakan bagian dari Jerman, dan menjadi momen krusial dalam Perang Koalisi keempat. Pertempuran ini memperlihatkan keunggulan strategis dan taktis Prancis di bawah kepemimpinan langsung Napoleon dan Marsekal Louis-Nicolas Davout. Di Jena, Napoleon memimpin sekitar 96.000 pasukan Prancis melawan pasukan Prusia yang dipimpin oleh Pangeran Karl Wilhelm Ferdinand. Pertempuran ini berlangsung di sekitar kota Jena. Meski pasukan Prusia memiliki posisi pertahanan yang kuat di perbukitan di sekitar kota, Napoleon menggunakan taktik manuver yang brilian untuk mengalahkan mereka. Dengan superioritas dalam taktik dan koordinasi, Napoleon berhasil menghancurkan garis pertahanan Prusia, menyebabkan kekacauan besar di pihak mereka. Kemenangan telak Prancis di Jena menghancurkan kekuatan utama militer Prusia, memberikan pukulan berat yang memaksa mereka untuk mundur dengan kerugian besar. Di Auerstedt, Marsekal Louis-Nicolas Davout memimpin sekitar 26.000 pasukan Prancis melawan pasukan Prusia yang jauh lebih besar di bawah komando Pangeran Friedrich Ludwig von Hohenlohe-Gelfingen. Meskipun kalah jumlah lebih dari 2 kali lipat, Davout mampu menggunakan strategi yang cerdik dan memanfaatkan artileri secara efektif, sehingga berhasil memukul mundur pasukan Prusia dan memenangkan pertempuran. Setelah kemenangan di pertempuran Jena dan Auerstedt, pasukan Prancis melanjutkan kampanye dengan mengepung kota Magdeburg. Pengepungan Magdeburg telah dimulai pada 5 Oktober, hingga 11 November 1806. Marsekal Michel Ney memimpin pengepungan yang berlangsung selama 6 minggu. Menghadapi tekanan pasukan Prancis dan kondisi kota yang memburuk, pasukan Prusia akhirnya menyerah pada 11 November 1806. Penyerahan Magdeburg mengakhiri perlawanan signifikan Prusia dan menandai keberhasilan penuh kampanye Napoleon di Jerman. Tak lama setelahnya, pada 26 Desember 1806, Napoleon melanjutkan kampanye militernya ke Polandia untuk menghadapi pasukan Rusia dan Prusia. Pasukan Prancis mengejar pasukan Rusia yang sedang mundur, yang menarik diri karena strategi defensif untuk menghindari pertempuran langsung dengan pasukan Prancis yang lebih kuat dan lebih terorganisir. Meskipun medan yang berat, seperti salju tebal dan lumpur, memperlambat gerakan pasukan Prancis, mereka tetap berhasil mengepung pasukan Rusia. Namun, banyak dari pasukan Rusia yang berhasil melarikan diri, sehingga pertempuran ini tidak menghasilkan kemenangan yang menentukan. Kampanye militer Napoleon di Polandia terus berlanjut. Masih di hari yang sama, hanya beberapa jam setelah pengepungan sebelumnya, pasukan Prancis bertempur melawan pasukan Rusia di bawah komando yang lebih besar di dekat kota Pultus. Meskipun Prancis berusaha untuk mengusir Rusia dari posisi mereka, medan yang sulit, hujan, dan salju tebal membuat pergerakan pasukan sangat lambat. Akibatnya, pertempuran berakhir tanpa kemenangan yang jelas. Kedua belah pihak menderita kerugian besar, tetapi pasukan Rusia berhasil mempertahankan posisi mereka dan mundur dengan tertib. Selanjutnya, pada 25 Januari 1807, pertempuran Mohrungen berlangsung. Di sini, Prancis berusaha untuk menggagalkan upaya Rusia yang ingin menggabungkan kembali kekuatan dengan pasukan Prusia yang tersisa. Pertempuran ini berlangsung di medan yang dingin dan bersalju, yang kembali menghambat gerakan pasukan di kedua sisi. Meskipun pasukan Prancis berhasil mengalahkan sebagian besar pasukan Rusia dan menghentikan upaya penggabungan kekuatan mereka, pertempuran ini tidak memberikan kemenangan yang menentukan, tetapi berhasil menunda rencana Rusia. Puncak dari rangkaian pertempuran ini terjadi pada 7 hingga 8 Februari 1807 dalam pertempuran Eylau, salah satu pertempuran paling berdarah dalam kampanye ini. Bertempur di tengah salju tebal dan cuaca dingin yang ekstrim, pasukan Prancis menghadapi gabungan pasukan Rusia dan Prusia di dekat kota Eylau. Pertempuran ini sangat brutal, dengan kedua belah pihak mengalami kerugian yang sangat besar. Meskipun Prancis mengklaim kemenangan, kenyataannya pertempuran ini berakhir tanpa hasil yang jelas. Pertempuran di Eylau menunjukkan bahwa kampanye Napoleon di Polandia jauh dari kata mudah. Setelah pertempuran Eylau, Napoleon terus melanjutkan kampanyenya.
Kali ini, pasukan Prancis menghadapi pertahanan yang kuat dari pasukan Rusia yang dipimpin oleh Jenderal Levin August von Bennigsen di pertempuran Heilsberg yang terjadi pada 10 Juni 1807. Dalam pertempuran yang berlangsung, pasukan Rusia berhasil menahan posisi mereka dan tidak membiarkan pasukan Prancis mendapatkan keuntungan strategis yang menentukan. Pertempuran ini berakhir dalam kebuntuan. Napoleon tidak berhasil memaksa pasukan Rusia untuk mundur, sementara Rusia juga tidak mampu melancarkan serangan balik yang efektif. Pertempuran ini tidak menghasilkan kemenangan strategis bagi kedua belah pihak, tetapi menguras kekuatan kedua pasukan secara signifikan. Setelah pertempuran ini, Napoleon memutuskan untuk menarik pasukannya ke arah timur menuju kota Friedland, yang akhirnya mengarah pada pertempuran berikutnya di kota tersebut. Pertempuran ini berlangsung pada 14 Juni 1807, hanya beberapa hari setelah pertempuran di Heilsberg. Pertempuran Friedland terletak di wilayah yang sekarang menjadi bagian dari Kaliningrad, Rusia. Pertempuran ini merupakan titik balik utama dalam kampanye. Napoleon meraih kemenangan besar, berhasil mengalahkan pasukan Rusia yang dipimpin oleh Tsar Alexander I. Kemenangan ini secara efektif mengakhiri perlawanan utama Rusia dan memaksa pada perundingan damai. Sehari setelah kemenangan di Friedland, pasukan Prancis tidak membuang waktu dan langsung menyerang Königsberg, benteng terakhir pertahanan Prusia. Pada 15 Juni 1807, sisa-sisa pasukan Prusia yang sudah lemah akibat serangkaian pertempuran-pertempuran sebelumnya, mencoba memberikan perlawanan terakhir mereka. Namun, pasukan Prancis yang dipimpin oleh Marsekal Jean Lannes, berhasil menghancurkan pertahanan Prusia. Pertempuran ini menandai akhir dari perlawanan Prusia yang tersisa, dan memperkuat dominasi Prancis di wilayah tersebut. Kemenangan di Königsberg juga menyiapkan panggung untuk perjanjian Tilsit yang ditandatangani pada bulan Juli 1807. Dalam perjanjian ini, Prancis dan Rusia menyetujui kesepakatan damai yang mengakhiri Perang Koalisi keempat. Perjanjian ini menetapkan bahwa Prancis dan Rusia akan mengakui pengaruh masing-masing di Eropa, dengan Prancis menguasai wilayah barat dan Rusia di timur. Prusia, sebagai pihak ketiga, kehilangan sebagian besar wilayahnya yang kemudian dibentuk menjadi Kadipaten Warsawa, sebuah negara boneka Prancis. Selain itu, Rusia setuju untuk melanjutkan blokade kontinental terhadap Inggris sebagai bagian dari kesepakatan tersebut. Secara keseluruhan, perjanjian Tilsit menegaskan kemenangan Napoleon, memperkuat hegemoni Prancis di Eropa, dan merestrukturisasi tatanan politik Eropa sesuai dengan kepentingan Prancis dan Rusia. Setelah penandatanganan perjanjian Tilsit, Eropa mengalami periode tenang, namun hanya bersifat sementara. Austria, yang telah kalah dalam Perang Koalisi ketiga dan keempat, merasa terhina dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Napoleon yang akhirnya memutuskan untuk menantang Prancis sekali lagi. Dengan dukungan dari Inggris, yang juga terus berjuang melawan Napoleon, Austria mulai merencanakan perang baru untuk menggulingkan pengaruh Prancis. Inggris, yang terus-menerus berperang melawan Prancis, memberikan dukungan finansial yang penting bagi Austria. Pada bulan April 1809, Archduke Charles dari Austria, yang merupakan adik Kaisar Prancis II, memimpin serangan ke Bavaria, yang pada saat itu berada di bawah kendali Prancis, sehingga memicu dimulainya Perang Koalisi kelima. Austria berharap dapat memobilisasi pasukan cepat dan memenangkan pertempuran awal yang akan mendorong negara-negara Eropa lainnya untuk bergabung dalam koalisi melawan Napoleon. Namun, Napoleon yang dikenal karena kemampuannya memobilisasi pasukan dengan cepat, segera merespons dengan mengerahkan Grand Armée ke arah Bavaria. Dalam pertempuran yang dikenal sebagai Kampanye Danube, pasukan Prancis yang dipimpin oleh Napoleon sendiri berhasil memukul mundur pasukan Austria dalam dua pertempuran langsung. Esoknya, pada 23 April, Napoleon mengejar pasukan Austria yang mundur dan berhasil merebut kota Ratisbon, sekarang Regensburg, Jerman, memastikan kontrol penuh Prancis atas Bavaria dan memaksa Austria untuk mundur lebih jauh, dan memastikan Bavaria tetap berada di bawah kendali Prancis. Menghadapi kekalahan beruntun, Austria tidak menyerah begitu saja. Masih di tahun yang sama, pada bulan Mei, Austria berusaha membalikkan keadaan dalam pertempuran Aspern-Essling, yang berlangsung di tepi sungai Danube, dekat Wina. Dalam pertempuran ini, pasukan Austria berhasil menghentikan kemajuan Napoleon, dan bahkan memukul mundur sebagian pasukan Prancis. Namun, keberhasilan ini hanya bersifat sementara. Napoleon dengan cepat mempersiapkan serangan balasan. Pada tanggal 5 hingga 6 Juli 1809, dalam pertempuran Wagram, Napoleon memimpin pasukannya menuju kemenangan besar. Kekalahan ini memaksa Austria untuk menerima syarat-syarat perdamaian yang sangat berat dalam perjanjian Schönbrunn pada 14 Oktober 1809, yang ditandatangani oleh Prancis dan Austria di Istana Schönbrunn di dekat kota Wina. Perjanjian ini mengakhiri Perang Koalisi kelima. Untuk mengkonsolidasikan perdamaian dengan Austria, Napoleon menikahi Marie Louise, putri Kaisar Prancis II.
Pernikahan ini diharapkan dapat memperkuat aliansi antara Prancis dan Austria. Setelah Perang Koalisi Kelima, Napoleon memperkuat kekuasaannya di seluruh Eropa. Wilayah Kekaisaran Prancis meluas dari Spanyol di barat, hingga ke bagian-bagian besar Eropa Tengah. Napoleon juga menempatkan anggota keluarganya sebagai raja di beberapa kerajaan bawahan, seperti Joseph Bonaparte, Louis Bonaparte, Eugène de Beauharnais, dan Jérôme Bonaparte. Napoleon terus memperluas pengaruh Prancis melalui sistem kontinental, yang bertujuan untuk melemahkan ekonomi Inggris dengan memblokade perdagangan Inggris dengan benua Eropa. Pada tahun 1812, Napoleon yang semakin ambisius, memutuskan untuk melancarkan invasi besar-besaran ke Rusia dengan tujuan memaksa Tsar Alexander I untuk mematuhi sistem kontinental yang telah dilanggarnya. Namun, kampanye ini berakhir dengan bencana. Pasukan Napoleon menghadapi kondisi musim dingin Rusia yang brutal, ditambah kurangnya pasokan, dan taktik bumi hangus yang digunakan oleh Rusia. Menurut sumber, dari sekitar 600.000 tentara yang dikirim, hanya sebagian kecil yang berhasil kembali. Kekalahan di Rusia pada akhirnya memberi kesempatan bagi negara-negara Eropa lainnya untuk bangkit melawan Napoleon. Setahun kemudian, koalisi ke-6 dibentuk oleh sejumlah negara Eropa yang ingin mengakhiri dominasi Napoleon. Koalisi ini termasuk Rusia, Inggris, Swedia, dan Austria. Meskipun ada hubungan ikatan pernikahan sebelumnya antara Napoleon dengan Marie-Louise, kepentingan nasional terpaksa harus mengalahkan ikatan tersebut, yang pada akhirnya, Austria turut bergabung dalam koalisi yang telah dibentuk. Puncaknya, terjadi dalam pertempuran Leipzig, di sekitar kota Leipzig, Jerman, yang berlangsung dari 16 hingga 19 Oktober 1813. Dikenal juga sebagai Pertempuran Bangsa-Bangsa, pertempuran ini adalah salah satu pertempuran terbesar dalam sejarah Eropa. Kurang lebih, sekitar 350.000 pasukan dari koalisi, melawan kurang lebih 200.000 tentara Prancis di bawah komando Napoleon. Pada hari pertama, 16 Oktober 1813, pertempuran dimulai dengan serangan awal dari pasukan koalisi terhadap posisi Prancis di sekitar kota Leipzig. Pasukan koalisi berhasil mengepung dan menekan pasukan Prancis. Napoleon berusaha keras untuk mempertahankan kota dan posisi kunci mereka, namun mengalami kesulitan besar di medan perang yang sudah menjadi kekacauan. Konflik berlanjut di hari berikutnya dengan serangan terkoordinasi dari pasukan Rusia dan Prusia. Sementara itu, pasukan Austria dan Swedia fokus pada pengepungan sayap kanan pasukan Prancis. Pada hari ini, koalisi semakin mendominasi medan perang. Memasuki hari ketiga, pertempuran mencapai intensitas puncaknya dengan serangan serentak oleh pasukan koalisi. Napoleon berusaha mempertahankan posisi mereka, namun semakin terdesak oleh serangan yang terkoordinasi dengan baik dari semua sisi. Kelelahan dan kekurangan pasokan mulai mempengaruhi kemampuan tempur pasukan Prancis. Akhirnya, pada 19 Oktober 1813, setelah 4 hari bertempur, kemenangan mutlak pasukan koalisi pun tercapai. Pasukan Prancis, yang sudah berada dalam keadaan tertekan dan kekurangan pasokan karena pertempuran sebelumnya, dipaksa mundur. Napoleon memerintahkan evakuasi cepat, namun banyak pasukannya terpaksa mundur melalui jembatan yang runtuh, menyebabkan kekacauan besar. Setelah mengalami kekalahan yang signifikan, Napoleon memerintahkan pasukannya untuk mundur ke Prancis dengan tujuan melindungi sisa kekuatan militernya. Sesampainya di Prancis, ia berfokus pada penguatan pertahanan di perbatasan negara untuk menghadapi ancaman dari pasukan koalisi. Pada saat yang sama, Napoleon harus mengatasi ketidakpuasan politik dan ekonomi yang meningkat di dalam negeri. Serangkaian kekalahan dalam pertempuran yang terjadi dari Februari hingga Maret 1814 semakin memperburuk keadaan. Pada akhirnya, setelah menghadapi kekalahan lebih lanjut pada bulan Maret, Napoleon menyerah dan diasingkan ke Pulau Elba pada 11 April 1814. Peristiwa ini menandai akhir pemerintahannya dan memulai periode restorasi Bourbon di Prancis. Namun, kisah ini belum berakhir. Setelah pengasingannya ke Pulau Elba, Napoleon melarikan diri dan kembali ke Prancis, memulai periode 100 hari yang penuh ketegangan. Babak akhir yang menentukan akan terjadi di pertempuran Waterloo, di mana nasib sejarah akan diputuskan.